Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan saya sebagai interviewer. Ya, saya dengan Indra Wahyu Gunawan. Saya di sini akan mewawancarai salah satu coaching staff dari organisasi prestasi ya. Di sini ada Pak Bimo Givari Haji. Coach, silakan. Oke, dengan nama organisasinya adalah Serenity Swimming School Club, ya. Dan jabatan beliau adalah coaching staff atau salah satu pelatih di sana. Ya, kebetulan leadernya tidak bisa hadir, jadi beliau yang mewakili. Oke, Coach, terima kasih sudah datang ke sekolah saya untuk melakukan interview. Di sini saya cuma melakukan sedikit interview aja, Coach. Baik, oke. Ya, selamat siang, Coach. Siang. Apa kabarnya? Sehat. Semoga dalam keadaan sehat terus. Amin. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Bapak sendiri gimana? Amin. Alhamdulillah. Harus sehat terus. Mantap. Ya, agar kita bisa melatih anak-anak kita terus. Betul. Jadi, Coach, sebenarnya saya di sini ingin sedikit mewawancarai. Ya, kebetulan kan Coach ada di satu klub nih. Ya, sebagai coaching staff ya. Oke, coaching staff. Saya mau tahu sedikit informasinya di organisasi klub Coach itu seperti apa sih? Ya, saya pengen tahu sedikit aja, Coach. Tapi saya mohon maaf dengan jawabnya lihat ini nggak apa-apa. Oke, siap. Kebetulan leadernya nggak bisa. Oke, jadi Coach yang mau Ya. nggak apa-apa ya. Saya mewakili. Baik, siap. Ya, Coach, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih, Coach, tujuan didirikannya organisasi ini, Coach? Kalau boleh tahu. Sebenarnya tuh simpel sih. Ya. Untuk mengembangkan minat dan bakat anak aja dalam berolahraga renang ini. Oke, mengembangkan anak dalam aktivitas berenang. Oke, jadi dari yang istilahnya takut air, Ya, terus kita oke. kenalkan dengan air sehingga bisa percaya diri. Betul. Oke, Betul. ada tujuan lain nggak, Coach, selain itu, Coach? Tujuannya sih di tahun ini Hmm? untuk anak-anak yang baru mendaftar Oke, minimal kita targetkan 2 gaya. 2 gaya dulu ya untuk Dua awal. gaya. Baik, itu biasanya yang paling awal itu apa, Coach, yang diajarin untuk renang untuk pemula? Untuk pemula yang masih renang gaya bebas. Gaya bebas yang pertama, oke. Yang kedua gaya dada. Gaya dada. Oke, jadi poinnya di intinya 2 gaya dulu ya. Dua itu dulu. Sisanya, Tahun mengikuti. pertama ya. Oke, terus nih, Coach, ada lagi, Coach, satu lagi. Apa tujuan organisasi di tahun ini, Coach? Tujuannya tuh organisasi ini apa di tahun ini? Oh, yang membuat anak yang tidak bisa berenang menjadi bisa berenang. Oke, berarti hampir sama ya? Hampir sama Tujuannya, berarti hampir sama ya? Iya, Oke, tujuan. tujuannya semua anggota punya kepentingan sama Ya, untuk betul. melatih dan mendidik anak-anak ya dari nol ya, Ya. asalnya dari nol sampai bisa ya. Ya, betul. Oke, Coach. Terus yang ketiga nih, Coach, program jangka pendek apa nih dalam organisasi ini? Yang tadi saya sebutkan Ya, apa? menjadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan Menjadi- anak yang tadinya takut dengan air menjadi berani dengan air dan Oke. dia percaya diri. Siap. Oke, jadi itu untuk jangka pendeknya ya. Ya. Oke, kalau untuk jangka panjangnya nih, Coach, organisasi ini, Coach, gimana, Coach? Dengan jangka panjangnya insya Allah kita menargetkan anak-anak yang sudah bisa renang 2 gaya yang tadi saya sebutkan itu, gaya bebas dan gaya dada, mereka melakukan yang benar, insya Allah diikutkan untuk perlombaan tingkat pemula. Tingkat pemula, tingkat pemula dulu ya, Coach. Ya. Itu ada step-stepnya. Ada step-stepnya Oke. tingkat pemula Siap. dulu. Itu untuk jangka panjangnya ya. Yang jelas untuk membuat klub ini berprestasi lah ya. Betul. Oke, bisa bikin nama bangga klub. Terus yang kelima, apakah ada dukungan nih, Coach, dari pihak pemerintah atau yayasan atau sponsor lainnya mungkin? Kalau dari pemerintah tidak ada. Pemerintah, oke. Cuma adanya itu dari pihak kolam. Dari pihak Ah. tempat sendiri. Ya, Oke. pihak Itu kolam. berbentuk apa, Coach? Itu Biasanya? berbentuk cuman potongan harga sih, Pak. Oke. Potongan harga. Cutting price ya, potongan harga. Ya, betul. baik. Terus Hanya itu aja. hanya itu aja sponsor pertama. Betul. Oke, hanya kerjasama itu aja ya. Betul.
Baik, terus kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan program jangka pendek itu biasanya apa? Kendala banyakkan di anak itu motoriknya. Motoriknya gimana tuh? Motoriknya kaku, sehingga tuh misalkan kita ngasih tahu kamu gerakannya seperti ini, dia masih kaku gerakannya, alhasil gerakannya tidak maksimal. Oh gitu. Jadi kebanyakan di motoriknya awal. Betul. Jadi masih kaku. Jadi itu mungkin PR ya Coach Ya, itu dari PR. pemula awal gimana dari yang kaku terus kita ajarkan terus sehingga anak-anak terbiasa, udah terbiasa ya. Baik. Terus bagaimana sih Coach proses pembentukan susunan organisasi ini Coach? Awalnya itu seperti apa? Yang jelas kita membentuknya itu melakukan musyawarah. Musyawarah ya. Siap. Koordinasi, terus mengumpulkan orang-orang yang menurut kita itu mempunyai keahlian. Oke, kompeten ya. Betul. Baik. Ada lagi Coach selain itu Coach? Ada lagi ya selain itu? Udah. Oh ya, cukup ya dari pembentukan susunan organisasi sendiri. Terus yang nextnya bagaimana sistem perekrutan sendiri nih Coach anggota dalam organisasi ini? Sebenarnya hampir sama ya, kita harus memiliki orang-orang yang kompeten dalam olahraga renang ini. Oke, harus memiliki Yang jelas dia harus punya keahlian di olahraga renang ini. Baik, yang punya kompeten, keahlian ya. Terus bisa mengontrol anak-anak ya, ini kan kita sistemnya anak-anak ya. Oke. Umurnya jangan umur ya SD lah, SD otomatis dia harus bisa menghandle anak-anak itu. Oke, jadi harus punya keahlian khusus ya betul, untuk betul. mengontrol anak-anak. Betul. Karena resikonya memang cukup berat ya Coach. Betul. Di air apalagi kalau di kolam renang ini kan anak-anak harus bisa dikontrol, kalau enggak ya kemungkinan besar bahayanya memang besar kan. Betul. Oke, terus next bagaimana pemenuhan SDM-nya sendiri atau sumber daya manusia yang tepat di dalam organisasi ini Coach biasanya? Dia Coach? memenuhi kriteria sebagai pelatih ya kita harus kerja keras. Oke, jelas ya, kita kerja keras. Mempunyai teamwork atau kerjasama yang baik sesama pelatih. Oke, jadi intinya teamwork ya yang ditingkatkan ya, terus komunikasi jelas ya. Betul. Oke, terus untuk sumber daya alamnya sendiri gimana Coach dalam memenuhi kebutuhannya organisasi ini? Yang jelas harus mempunyai kolam renang ya yang bertaraf internasional, Baik. minimal ya nasional lah, supaya anak-anak tuh berlatihnya nyaman. Oke, terus Berlatih nyaman. Terus mereka misalkan di tempat kita itu kolam renang ada banyak mainan, jadi anak-anak tertarik untuk datang lagi. oke, berarti sebenarnya sih daya tarik ya. Daya tarik untuk tempat latihan itu seperti apa sih ya kan? Sebelum memenuhi sumber daya alam itu seperti apa di situ. Baik, terus next nih Coach, sedikit aja banyak Coach ya, nggak apa-apa ya, Coach. Nggak apa-apa. Kita santai-santai aja. Santai aja. Oke, terus bagaimana sih cara memotivasi anggota pengurus di organisasi ini? Contohnya kan kadang ada anggota yang ya mungkin lagi ada masalah atau kurang semangat lah. Itu biasanya gimana Coach cara memotivasinya Coach? Ya biasanya sih kami hanya menekankan untuk mereka bekerja secara profesional, bekerja dengan baik dan kerjasama sesama rekan itu harus kompak, solid. Intinya tanggung jawab sih ya Coach. Ya, itu tanggung jawab Jadi dari dulu masalah-masalah pribadi. Betul. Ya. Betul. Soalnya kita di sini mendidiknya anak, Ya. kan? Betul. Gitu. Terus apakah ada pertemuan rutin nih Coach pengurus organisasi ini? Pertemuan rutin itu pasti ada, sebulan itu sekali. Kita mengevaluasi, misalkan si anak ini di bulan ini udah bisa apa saja. Evaluasi itu terus sama evaluasi untuk coach-coachnya ini kadang ada yang suka terlambat. Oh gitu. Ya, Oke. itu anak-anak sudah datang, tetapi coachnya belum datang. Ya, jadi kesannya mencontohkan yang tidak Ya, baik, ya, itu. Ya, jadi balik ke diri kita sendiri. Ya, Gitu. betul. Oke, next Coach, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan nih Coach? Kita masuk sudah controlling nih Coach. Yang tadi kan sebelumnya kita masuk ke actuating, terus yang sekarang kita masuk ke controlling atau istilahnya kontrol ya, pengontrolan pendanaan itu gimana Coach biasa Coach? Oleh adminnya atau bendaharanya gimana biasanya? Itu yang pasti bagian bendahara ya. Udah jelas. Ya. Yang pasti kita membeli barang yang menurut kita sangat darurat. Oke, jadi yang urgent dulu nih. Iya, yang urgent dulu. Oke, contohnya apa sih Coach? Biasanya Coach kalau di kolam renang itu yang paling urgent, yang paling sering rusak lah. Itu apa biasanya? Itu biasanya papan. 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 Oke, papan ya. Terus Papan biasanya papan. Terus apa lagi ya?
Bapak sih kebanyakan karena dia sering digunakan untuk anak-anak pemula. Itu yang paling ngancam. Itu yang paling ngancam. Kalau untuk pelampung sendiri gimana coach? Pelampung kita tidak mau. Tidak ya. Oke, jadi hanya papan aja lah. Papan. Untuk jadi utamanya itu untuk membeli barang-barang yang urgent terlebih dahulu untuk cara mengontrol pendanaannya ya. Oke, terus yang ke 14 nih coach, yang terakhir, bagaimana cara mengondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian nih coach? Gimana caranya mengondisikannya coach? Gimana? Bagaimana cara mengondisikan anggota bekerja yang efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Kita masih masuk kontrol ini coach. Itu bagaimana biasanya coach? Ya sebenarnya hampir sama seperti pertanyaan tadi ya. Kita tuh harus memilih atau melihat apa dulu yang kita tingkatkan ke depannya. Oke. Misalkan kayak dalam waktu panjang agar semuanya tuh berjalan baik dan lancar. Oke. Nah, Terus? Tidak sebentar-bentar ganti alat, tidak sebentar-bentar beli alat. Oke. Itu sih. Jadi mending kita keluar uang agak banyak untuk jangka yang panjang. Oke ya. Membeli barang-barang yang bagus. Daripada harus Beli yang murah tapi hanya sebentar. Oke ya. Jadi kita kan jangka panjang. Ya betul. Ya, jadi dengan beli mahal sekalian lah, tapi agak panjang, tahunan daripada kita keluar duit terus sebentar-sebentar ganti. Oke, next coach. Selama berjalannya organisasi ini nih coach, adakah evaluasi berjalan yang dilakukan anggota atau pengurus berkaitan dengan program yang terwujudnya visi misi ini tadi coach? Ya rencananya memang ada, tapi ini di setiap pertemuan kita bahas karena visi misi ini kan bicaranya beberapa tahun ke depan ya. Baik. Betul ya? Ya betul. Lagi bola klub kita juga baru berjalan ya kurang lebih setengah tahun dah. Oke, setengah tahun coach. Oh baru setengah tahun, berarti baru nih coach ya? Baru. Oke, berarti visi misi juga masih baru ya. Jadi mungkin masih tahun. belum ada evaluasi yang khusus ya. Betul. Oke, terus coach, ada lagi coach selain itu coach? Sudah sih, Itu aja coach ya, berarti masih jalan setengah tahun ya Coach? setengah tahun. Kita Oke, berjalan berarti- dengan apa adanya sesuai rencana kita. Kita awalnya tujuan organisasi ini hanya untuk mengembangkan bakat minat anak dalam olahraga renang untuk menuju ke prestasi. Tetap ada target coach. Ya betul tetap ada target. Oke, terus next yang terakhir nih coach, jika ada anggota yang lalai coach terhadap tugas dan tanggung jawab, langkah apa sih biasanya dilakukan oleh organisasi ini atau dengan leadernya sendiri coach? Kalau misalkan ada yang lalai, itu biasanya kita kasih skor kepada Scoring? coach. Oke, anggotanya ya? Ya. Oke, langsung Karena- dikasih skor nih? Ya betul. Karena itu sudah membahayakan nyawa anak ya, ya Pak ya. Itu kan namanya kolam gitu, Ya. anak belum bisa Iya. berenang dengan Riskan ya, baik, Coach? riskan sangat riskan. Oke, langsung Yang di pasti skor. kita harus tindak tegas memberikan skor. Biasanya pelayanan sih coach? Biasanya para anggota-anggota yang lalai ini biasanya ya, sepengalaman coach nih coach selama bekerja Kurang memperhatikan si anak. kurang memperhatikan, berarti kurang aware. Ya. Itu sangat berbahaya. Misalkan Ya. contoh saya memegang 2 anak misalkan. Contoh. Nah, ini ketika si anak satu sudah sampai, kalau saya tidak mengingatkan si anak itu tunggu saya sampai, baru nanti kalian boleh jalan kembali. Nah, ada coach yang tidak menyampaikan seperti itu, sehingga anak-anak tuh jadi bebas. Oh, coachnya nggak bilang menyuruh saya apa-apa. Nah, itu di pikiran anak-anak kan main dan membahagiakan anak tersebut nantinya. Emang tidak ada briefing khusus coach sebelum kita terjun ke lapangan ke anak-anak? Sudah ada briefing ya sebelumnya ya. Sudah. Cuman yang balik lagi lah. Balik lagi ke manusiawi kita ya. Kayak gitu ya. Oke, coach, terima kasih nih atas waktunya. Siap. Jadwal hari apa aja coach? Kalau boleh tahu coach? Jadwal Selasa, Hari Selasa jam Selasa jam 3 sampai Selasa jam 3 sampai jam 5 sore. Rata itu jam 3 sampai jam 5 Oh, sore. hari Selasa, Selasa, Rabu, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, 5 hari coach. Lima Berarti hari. Senin hanya istirahat ya. Betul. So, jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5. Baik, di mana nih coach kalau boleh tahu coach? Di posisinya di Kemayoran, Pak. Di Kemayoran. Baik, jadi nanti Di kalau House. oh ya siap. Jadi kalau ada adik saya yang minat, mungkin saya bisa arahkan ke sana ya coach ya. Segera arahkan, gampang lah, ntar ada tips-tips. Aman. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih nih coach. Sama-sama. Ya, mohon maaf ganggu waktunya. Terima kasih juga udah mau main ke sekolah kita nih Siap. coach. Ya, Sama-sama. salam sama leadernya. Siap. Oke, bilang dari Pak Indra, sekolah SD Nusantara 11. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih coach. Siap, sama-sama. Ya, sukses terus coach ya. Sukses juga. Ya, Terus. aman. Siap.
Thank you coach. Silakan coach. Oke, siap. Thank you coach. Sama-sama Pak.